Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan wawancara terkait mengkaji teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah di SMA Logos Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farid Ma'ruf dengan NPM 2020 41500 100. Perkenalkan, nama saya Nur Fanzarsari dengan NPM 2020 415.040. Perkenalkan, nama saya Nastaulia Rahmadan, NPM 2020 4150 0132. Perkenalkan, nama saya Nenek Aryani, NPM 2020 41528. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dengan NPM 2020 41500 122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, kami dari mahasiswa Unindra program studi pendidikan biologi. Kedatangan kami ke sini ingin meminta izin akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah menurut Ibu Putri. Silahkan, boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi, Ibu? Teori evolusi. Iya. Tentunya teori evolusi ini pasti ada di mata pelajaran biologi ya. Karena evolusi ini adalah cabang ilmu biologi kan, ya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perubahan dan juga perkembangan pada makhluk hidup. Jadi pada organisme teori evolusi ini. Jadi artinya evolusi ini ya perubahan gitu, perubahan pada organisme. Organisme itu kan makhluk hidup, ya, bukan pada benda, bukan pada makhluk tak hidup. Jadi yang saya tahu evolusi ini intinya adalah tentang perubahan, baik dari segi fisik, baik dari segi lingkungan yang berhubungan atau yang mempengaruhi organisme tersebut, dan juga baik dari perubahan genetik, kemudian organ, kemudian fungsi dari segi fisiologisnya, dari segi morfologinya, itu mengalami perubahan dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, lama sekali. Untuk pertanyaan keduanya, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Lamarck, Darwin, dan seleksi alam. Oke, Lamarck dan Darwin itu kan seorang ilmuwan, ya, seorang ilmuwan yang menemukan evolusi tersebut, teori evolusi tersebut dari fenomena, ya kan, dari fenomena yang terjadi yang ada di sekitarnya pada saat itu. Mungkin sebelum itu terjadi kan pasti itu pada masa lampau ya. Lamarck dan Darwin ini kan ibaratnya sudah menjadi manusia yang utuh gitu. Mungkin berawal dari fosil gitu kan, atau dari cerita-cerita masa lalu gitu, apa yang terjadi di masa lalu, atau ada, kalau misalnya ilmuwan ingin mencari tahu itu biasanya ada apa ya, ada pemantiknya. Jadi penasaran dengan sesuatu. Contoh dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari apa sih? Susunannya dari apa sih? Yang kita tahu kan secara morfologi manusia terdiri dari tangan susunannya, kemudian kepala, kaki. Nah, di balik tangan itu ada apa? Gitu kan. Tangan itu sebagai apa? Ternyata sebagai organ. Kemudian masuk ke bagian dalamnya secara fisiologisnya, oh ternyata ada bagian organ jantung, ada paru-paru. Lalu masuk lagi, siapa yang menyusun organ ini? Yang menyusun organ ini, dia sebelum organ itu adalah jaringan, ya kan? Jaringan ikat, kemudian jaringan darah dan sebagainya. Sebelum jaringan, siapa lagi yang menyusun? Ternyata itu adalah sel, ya kan? Kumpulan sel akan menjadi jaringan, jaringan akan menjadi organ, lalu menjadi sistem. Nah, di balik sel itu ada apa? Oh, ternyata ada organel-organel. Sama halnya dengan ini. Berarti kan beliau ini mencari tahu apa sih yang terjadi pada masa lampau. Makhluk hidup ini berasal dari mana? Pada saat zaman dahulu mungkin belum ada yang namanya agama, mungkin ya. Seorang ilmuwan ya. Jadi yang saya tahu pertama kali itu mereka berasal dari jerapah, gitu ya, dari hewan jerapah. Jadi mereka menganalisis si hewan tersebut
yang pastinya kan makhluk hidup itu dia beraktivitas ya, baik dia mencari makan, baik dia berkembang biak atau bereproduksi. Dia mencari makan tentunya dari sekelilingnya, dari lingkungannya ya. Kemudian jerapah itu kalau menurut Darwin apa Lamarck ya? Kalau menurut Lamarck, Darwin dulu deh. Kalau menurut Darwin, jerapah itu berasal dari, kan yang kita tahu jerapah lehernya panjang, ya kan? Fungsi leher panjang itu untuk apa? Untuk mengambil makanan. Ya, untuk mencari makanan. Mencari makanan dari mana? Dari pohon, ya kan? Pohon yang tinggi. Nah, kalau menurut Darwin, sebelumnya itu jerapah ini dia lehernya tidak panjang, ya, seperti kijang misalnya, seperti hewan pada umumnya yang berkaki 4, dia lehernya tidak panjang gitu, dan dia memakan rumput-rumputan gitu kan, kemudian tumbuhan yang ukurannya sesuai dengan hewan jerapah tersebut dengan ukuran lehernya. Kemudian semakin adanya perubahan lingkungan ya, ternyata si tumbuhan ini semakin lama semakin habis gitu kan, semakin lama semakin habis dan semakin banyak pohon yang tinggi gitu. Artinya hewan yang memiliki leher yang pendek berarti dia secara seleksi alamnya, udah dari seleksi alamnya dia sudah punah gitu. Karena makhluk hidup itu dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Oh, ternyata sudah tidak ada lagi nih sumber makanan yang dijadikan untuk makanan dia gitu kan, makanan utama dia. Sehingga jerapah yang memiliki leher pendek dia secara alamiahnya ya dia sudah punah. Akhirnya sampai sekarang jerapah yang memiliki leher panjang dia bisa bertahan hidup gitu. Itu menurut Darwin. Kalau menurut Lamarck, dia mungkin memperkuat atau dengan teori lain atau dia menemukan cara lain bahwa kalau jerapah ini kenapa dia bisa memiliki leher yang panjang? Karena menurut beliau ada organ-organ yang bisa memanjang gitu, berarti organ pada si leher tersebut. Sedangkan dengan organ yang tidak bisa menyesuaikan lingkungannya, tidak bisa beradaptasi, maka dia akan hilang, katanya begitu. Dia akan hilang begitu saja dan akan tergantikan dengan bagian-bagian organ tersebut yang bisa bertumbuh dengan baik gitu kan. Dia menyesuaikan dengan jadi ketika ada pohon gitu, pohon yang semakin tinggi artinya kan dia nenggak gitu kan, dia makan, dia semakin memanjang katanya begitu. Kemudian mereka bereproduksi ya kan antara jantan dan betina sehingga menghasilkan bagian lehernya itu lebih panjang lagi gitu, terus menerus katanya begitu. Tapi kelemahan dari Lamarck ini dia tidak ada penjelasan bahwa apa yang memanjang gitu, dari segi gennya apa, bagian apa yang memanjang gitu. Ketiga, ada nggak sih keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi, Bu? Kalau menurut saya sih ada ya, yang namanya ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Menurut saya kita boleh mencari ilmu seluas mungkin. Jadi kita dengan mempelajari teori evolusi ya jadi kita tahu gitu bahwa ada ilmuwan yang mencari tahu tentang perkembangannya makhluk hidup atau perkembangannya atau perubahan dari makhluk hidup. Kan makhluk hidup itu tidak hanya manusia gitu kan, ada tumbuhan, ada hewan. Kita juga mungkin dengan mencari tahu sesuatu itu bisa dari teori evolusi juga gitu. Berarti ternyata kan ada asal usulnya gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba itu tentunya dia hidup di zaman lampau ya. Dia hidup yang pada zaman dahulu sekali gitu kan. Ya belum adanya fasilitas yang ada sekarang gitu. Jangankan itu, mungkin mengenal tulisan pun belum gitu. Jadi yang saya tahu
manusia purba itu yang hidup di zaman dahulu gitu. Lanjut pertanyaan kelima ya. Siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Nenek moyang menurut teori evolusi, jadi gini, kalau misalnya berbicara tentang manusia, kenapa manusia dikatakan berasal dari kera? Manusia berasal dari kera karena nenek moyangnya itu sama, ya. Manusia dan kera ini nenek moyangnya itu sama. Tahu nggak nama Latin manusia itu apa? Homo sapiens, ya, genusnya Homo, spesiesnya Homo sapiens. Jadi sebelumnya ini ada Homo erectus kalau nggak salah ya. Kemudian berakhir di Homo sapiens. Jadi sebelumnya itu ya nenek moyangnya itu ya manusia sebelum manusia dan juga kera gitu. Jadi dikatakan kenapa manusia katanya berawal dari kera karena nenek moyangnya sama. Ya mungkin nenek moyang menurut teori evolusi adalah manusia purba mungkin, ya itu sih. Pertanyaan keenam, Ibu percaya nggak Bu tentang teori evolusi? Terus kenapa alasannya kalau percaya? Kalau tidak juga kenapa alasannya? Teori evolusi tergantung dari penerapannya itu untuk apa, kemudian tujuannya itu untuk apa, gitu. Kan mungkin tujuan dari ilmuwan ini yang mencari tahu dari asal-usul makhluk hidup tersebut. Jadi kalau menurut saya sih bisa dikatakan percaya, tapi kalau pernyataan manusia berasal dari kera itu saya juga nggak percaya gitu. Kita kan punya agama, ya, kita punya agama. Kalau dulu kan ilmuwan ini ya tidak punya agama gitu. Jadi mereka ini ibaratnya tidak tahu arah gitu. Ini makhluk hidup ini berasal dari mana sih gitu. Saking pintarnya mereka mencari tahu. Jadi kalaupun ada teori evolusi ya saya percaya. Saya percaya dari segi tumbuhan ataupun dari hewan gitu. Adanya perubahan. Karena evolusi ini ada hubungannya dengan adaptasi gitu. Dia menyesuaikan lingkungannya gitu, baik organisme yang berada di laut ataupun organisme yang berada di darat gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Oke. Adaptasi itu kan penyesuaian diri terhadap lingkungannya ya, baik pada hewan ataupun tumbuhan. Dan juga adanya seleksi alam. Jika makhluk hidup tidak bisa hidup dalam kondisi tersebut, ya dia akan punah gitu. Itu proses adaptasi. Tapi jika dia bisa bertahan, maka dia akan menang gitu kan. Dia di kondisi apapun dia bisa melakukan adaptasi. Dan ternyata adaptasi itu sampai dengan kita dalam sosial ya. Dalam sosial kita ternyata harus memiliki rasa adaptasi itu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan siapapun gitu. Sama halnya dengan makhluk hidup gitu. Khususnya ketika sumber makanan dia tidak ada, ya gimana pun caranya dia harus berusaha gitu. Apakah dia mampu? Ya jika dia mampu maka dia bisa bertahan. Jika dia tidak mampu dia tidak akan bisa bertahan. Kemudian mutasi itu perubahan gen, ya kan? Adanya perubahan gen di dalam tubuh makhluk hidup itu tersendiri. Jadi jadi ada hubungannya ya. Ketika lingkungannya tidak mendukung, berarti kan adanya perubahan gen di dalam dirinya. Contoh, berarti yang tadinya lehernya pendek pada hewan jerapah ya. Hewannya pendek menjadi lehernya pendek menjadi lehernya panjang. Berarti di situ adanya perubahan genetik. Dan ada ilmuwan yang lebih jelasnya menjelaskan hal itu. Gitu. Oh ternyata ada perubahan molekul-molekul pada bagian organ tersebut. Gitu. Jadi kalau adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungannya, kalau mutasi berarti dia perubahan gen. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Mohon maaf Bu, boleh disebutkan agama Ibu apa? Alhamdulillah agama saya Islam. Apakah Ibu mendukung adanya teori evolusi?
Hmm, begini ya, setiap orang kan boleh berpendapat ya, asalkan kita punya alasan yang kuat gitu. Asalkan kita punya alasan yang jelas, kita mendukung teori tersebut atau tidak. Bahkan ketika seseorang berpendapat pun kita tidak harus mendukung sepenuhnya, ya kan? Kita tidak harus sependapat sepenuhnya. Bahkan saya berbicara pun kalian tidak harus percaya 100% gitu. Ketika seseorang berbicara, apa yang dia bicarakan 50%-nya kita percaya, 50%-nya kita pertanyakan gitu. Apapun itu, semuanya gitu. Jadi ketika ada teori tersebut ya, kalau saya pribadi mendukung atau tidaknya dilihat dari porsinya. Itu tadi, kalau memang tujuannya baik dan kita mengetahui asal usul makhluk hidup itu dan tidak disalahgunakan, bahkan kita menyeimbangkan antara teori tersebut dengan agama kita, gitu kan? Kalau misalnya ada teori itu yang menyimpang, kita wajib membela dong, gitu. Jika memang masih ada masih ada hubungannya, ya kita dukung, gitu. Toh saintis itu atau ilmuwan itu mereka ada batasnya kok, gitu. Dia tetap kalah sama yang maha kuasa, gitu. Kan saintis ini atau ilmuwan ini benar-benar seakan-akan seperti menggantikan Tuhan gitu ya, seperti menggantikan Allah gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang mempelajari itu, kita harus bisa menyeimbangkan gitu. Kita harus tahu dari sudut pandang A, kita harus tahu dari sudut pandang B gitu. Jadi kita tidak melulu mendukung sepenuhnya gitu. Jadi tergantung dari pernyataan-pernyataan dari teori evolusi tersebut. Pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu siapakah manusia pertama di dunia? Manusia pertama menurut agama itu Nabi Adam, ya kan ya? Nabi Adam, dan sudah sempurna gitu dari fisiknya. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama? Teori evolusi apakah bertentangan dengan agama? Agama yang saya anut ya. Kalau yang saya tahu ya, sejauh ini memang cukup banyak tokoh agama yang kontra gitu terhadap teori evolusi ini. Saya juga tidak tahu apakah beliau-beliau ini sudah mencari tahukah gitu isi dari teori evolusi itu apa gitu. Apakah hanya dari pernyataan saja, pernyataan satu kalimat, contoh manusia berawal dari kera. Padahal kan di Al-Quran sudah jelas-jelas bahwa kita itu berasal dari tanah gitu kan. Pertama kali manusia itu adalah Nabi Adam yang diturunkan ke bumi oleh Allah gitu. Jadi kalau tokoh agama banyak yang kontra gitu, dan saya sempat mencari tahu, ada yang meluruskan gitu. Jadi sebetulnya kita sebagai manusia jangan selalu merasa benar gitu kan, apapun itu gitu. Tapi kita mungkin kadang tidak sadar. Jadi menurut kita itu benar, tapi ternyata kita perlu loh mencari dari sudut pandang yang lain, dan kita juga perlu memahami seutuhnya gitu. Toh evolusi ini kan bukan ajaran agama lain gitu kan, bukan ajaran agama selain dari Islam. Itu kita mungkin kenapa kontra terhadap teori itu, karena penemunya ini adalah bukan yang beragama Islam gitu, dan mungkin pada saat itu juga belum ada agama Islam mungkin. Aja. Menurut Ibu, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah? Teori evolusi menurut saya cukup layak ya, karena begini, materi-materi yang diajarkan itu kan pasti dianalisis oleh pemerintah, dianalisis oleh para pakar pendidik gitu. Kira-kira materi ini penting atau tidaknya untuk disampaikan ke siswa atau ke peserta didik. Contoh, kurikulum kita kan berubah, ya kan? Sebelumnya Kurtilas, sebelumnya kurikulum 2013 itu memang ada perbedaan yang cukup besar.
Kemudian kita berubah ke kurikulum merdeka. Banyak sekali yang beranggapan kurikulum merdeka ini kita merdeka belajar gitu. Mungkin masih banyak yang belum arti merdeka belajar itu di mana. Jadi perbedaannya itu Kurtilas dengan Kurmar itu dari muatan materinya. Muatan materi Kurtilas dengan Kurmar ini cukup berbeda. Jadi kalau Kurtilas ini cukup banyak yang dipelajari, bab-bab yang dipelajari itu banyak sekali. Sedangkan di Kurmar itu banyak sekali yang dipangkas. Jadi banyak yang dikurangi. Contoh, kelas 10 itu seharusnya ada tentang bakteri, tapi di kelas 10 itu adanya tentang virus. Jadi memang anak-anak ini, siswa ini mereka harus fokus sama, jadi tidak bercabang gitu pemikiran mereka. Karena kan salah satu masalah dari pendidikan di Indonesia, kita ini harus menampung atau mempelajari berbagai mata pelajaran, gitu kan? Itu yang mungkin cukup sulit menurut saya. Mereka wajar aja kalau misalnya mereka ini tidak bisa menampung sebanyak itu materinya kan. Dalam satu hari aja mereka mempelajari beberapa mata pelajaran, gitu. Kita juga tidak bisa memaksa mereka harus memahami itu. Mereka juga punya hak untuk mempelajari materi lain. Kemudian saya perhatikan di Kurtilas dengan di Kurmar, apakah masih ada materi evolusi? Ternyata masih ada. Artinya materi evolusi ini masih layak, ya kan? Masih layak untuk disampaikan ke peserta didik, gitu. Jadi di Kurtilas ada tentang evolusi, di Kurmar juga masih ada tentang evolusi. Jadi kalau di Kurmar itu capaian pembelajarannya adalah mereka mampu membuat gagasan baru mengenai teori evolusi. Jadi ibaratnya mungkin mereka memberikan pendapat gitu. Jadi pada saat itu evolusi itu terjadi seperti ini dan mereka memberikan gagasan. Jadi menurut kalian gimana? Jadi mereka masih perlu mengetahui teori evolusi ini. Gitu. Asal kita sebagai fasilitatornya, gitu kan, sebagai gurunya, kita memberikan batasan, gitu. Jangan sampai ibaratnya mereka salah arah, gitu. Kita juga harus mengingatkan adanya agama yang lebih kuat, gitu, dibandingkan teori tersebut. Kalau ada hal-hal yang menyimpang. Apa yang diketahui tentang Zionisme, terus Freemason, Illuminati, terus dan Dajjal atau mata satu. Apa tadi? Zionisme, Freemason, Illuminati, atau Dajjal. Mungkin dari keempat ini yang lebih tahu, yang lebih kita pahami itu adalah Dajjal. Ya kan? Dajjal ini tanda-tanda kiamat kan? Ya, jadi adanya makhluk bermata satu yang saya ketahui ya. Jadi ketika Dajjal ini datang ke permukaan bumi, dia itu memberikan ujian kepada umat manusia. Jadi banyaknya fitnah, banyaknya saling menyalahkan gitu. Ibaratnya membuat keributan gitu kan. Yaitu sudah jelas di dalam Al-Quran. Kalau dari agama gitu ya, dari Islam, Dajjal ini merupakan tanda-tanda kiamat gitu. Dan makhluk yang sangat jahat ya kan. Dan kita tidak mengetahui itu Dajjal atau bukan gitu. Itu untuk Dajjal. Yang kedua yang saya familiar itu Zionisme ya. Zionisme itu yang saya ketahui itu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi artinya orang-orang yang bukan beragama Islam. Gitu, itu Zionis. Kalau yang lainnya jujur saya tidak terlalu familiar. Kalaupun Freemason ya. Freemason mungkin ada hubungannya dengan itu kan free ya. Dia bebas dalam beragama mungkin ya. Bebas dalam beragama itu Freemason. Kalau Illuminasi atau Illuminati saya baru dengar sih.
mengenai teori evolusi, apakah Ibu pro atau kontra atau lebih ragu tentang teori evolusi? Pro atau kontra, yaitu tadi ya, saya tergantung dari konteksnya apa gitu. Kalau dari pernyataan yang kurang tepat, kita harus imbangi dengan ilmu agama yang kita ketahui. Ya kalau misalnya masih sejalan ya kita dukung, kalau tidak sejalan ya kita juga bela berdasarkan agama gitu. Yang saya ketahui sih sebenarnya pernyataan manusia berawal dari kera itu sebetulnya Darwin tidak menyatakan hal itu gitu. Tidak menyatakan bahwa manusia itu berawal dari kera. Hanya saja nenek moyangnya saja yang sama. Gitu sih. Jadi kalau memang ada teori tersebut, ya tokoh agama wajar ya membela itu karena udah jelas-jelas manusia bukan berawal dari kera. Gitu. Jadi tergantung dari konteksnya ya. Berikutnya menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Masih dipelajari sampai sekarang. Iya. Karena agar kita mengetahui asal-usul makhluk hidup gitu. Yaitu tadi khususnya pada tumbuhan dan juga hewan. Jadi tetap ada hubungannya ya, berhubungan dengan kurikulum juga gitu kan. Para pakar pendidik menganalisis materi gitu penting atau tidaknya. Jadi kenapa penting? Karena kita bisa mengetahui asal-usul makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia ya, kita fokus kepada tumbuhan dan juga hewan gitu. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Mohon dijelaskan. Kalau bertentangan dengan agama kita itu tidak ya. Mungkin kita memberikan pandangan atau memberikan pencerahan gitu. Yang kita tahu yang terjadi di sekeliling kita ini ternyata ada pernyataan seperti ini. Kita kasih apa ya? Kasih rangsangan gitu kan mereka untuk menganalisis pernyataan tersebut dan juga untuk khususnya untuk peserta didik yang beragama ya pasti setiap agama punya landasannya masing-masing kan ya saya juga tidak tahu agama lain itu bagaimana tapi kalau secara Islam ya kita sama-sama menelaah gitu jadi kita memberikan kasus gitu kasus yang terjadi di sekeliling kita ini hal ini menurut kalian gimana? Mereka juga ulik gitu dari ayat Al-Quran apa tentang asal-usul makhluk hidup ini atau khususnya manusia misalnya. Jadi setelah mereka meramu hal itu, baru kita luruskan gitu. Mereka menyampaikan apa yang mereka diskusikan, kemudian mereka memberikan pendapat. Kalau menurut mereka menyimpang dan mereka mendukung dari pendapat teori evolusi yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya baru kita luruskan gitu sih. Bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi khususnya evolusi pada manusia peserta didik? Bagaimana kita menjelaskan evolusi yaitu ya kita evolusi ini kan ibarat sejarah ya. Sejarah itu perlu nggak sih? Perlu ya, perlu. Tapi pernah ada isu sejarah itu mau dihapus. Pernah dengar nggak? Pernah, ya kan? Materi sejarah itu perlu dihapus katanya. Tapi menurut saya masih perlu dipelajari karena contoh sejarah Indonesia, itu kan Indonesia bisa merdeka, itu sejarahnya dari apa, ceritanya bagaimana. Menurut saya masih perlu gitu mereka ketahui. Contoh deh upacara bendera hari Senin itu bahkan sempat juga mau dihapus gitu karena mungkin ada yang berpendapat manfaatnya untuk apa gitu dengan kita melakukan hal yang sama. Ada beberapa sekolah juga bahkan sudah tidak melaksanakan upacara gitu ada tapi menurut saya itu masih perlu. Tidak hanya dia menjadi nasionalisme gitu kan cinta tanah air, tapi itu juga mendidik karakter mereka dari mulai disiplinnya gitu kan, kemudian dari karakternya. Jadi dengan mempelajari evolusi kita giring mereka dengan isu-isu yang ada di sekeliling mereka gitu, bahwa pernah ada pernyataan seperti ini. Jadi menumbuhkan berpikir kritis mereka, menumbuhkan menalar mereka, proses penalaran mereka.
menganalisis, kemudian menyampaikan dari hasil diskusinya. Gitu. Jadi kita ceritakan teori yang terjadi itu, teori evolusi ini seperti ini. Menurut ilmuwan A, menurut ilmuwan B, karena di biologi ini mau nggak mau kita harus mempelajari sejarah juga, gitu. Sejarahnya siapa sih yang menemukan sel, ya kan? Bahkan anak-anak aja, kenapa sih Miss harus ada ilmu ini, gitu? Sejarahnya tuh karena ini loh, gitu. Ilmuwan ini yang menemukan, gitu. Jadi kita harus mempelajari itu semua, gitu. Minimal kita tahu, gitu. Selanjutnya ya kita jangan sampai menggiring mereka ke hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi sebetulnya kan sekarang dari Kurtilas pun harus student center gitu. Mereka yang berdiskusi, jangan banyak kita yang ceramah gitu, jangan teacher center. Jadi benar-benar apa yang mereka ramu, apa yang mereka sampaikan, dan kita hanya meluruskan saja. Gitu. Jadi menurut saya masih perlu teori evolusi itu dipelajari oleh mereka. Jadi sekedar tahu aja gitu udah cukup kok gitu. Baik, Bu, sekiranya cukup pertanyaan dari kami. Oh, udah. Dan terima kasih karena sudah berkenan menjawab pertanyaan dari kami dan langsung